Senang sekali rasanya manga ini kembali merilis chapter terbarunya di tiap minggu secara rutin. Ini akan menambah semangat para fans yang sudah bersabar menunggu kelanjutan dari cerita drama yang terjadi di kapal paus hitam. Oke, jadi kali ini kita akan membahas Hunter x Hunter chapter 403. Namun sebelum itu, perlu Tamukun ingatkan dulu ke kalian bahwa di chapter sebelumnya menceritakan tentang peristiwa berlanjut dalam konteks perebutan tahta antara para pangeran Kakin. Di mana pada chapter lalu memperlihatkan pangeran ketiga Zhangli yang berbicara dengan Tenrori dan mengetahui bahwa pangeran kelima yakni Tubepa dan juga pangeran ke-14 yakni Wubel bersedia melepaskan klaim mereka atas tahta demi kepentingannya. Zhangli terkejut dengan perkembangan ini, terutama dengan kesedihan dari Tubepa untuk menyerahkan tahta dan merenungkan kejadian dari penyerahan sebagian ini. Ia mempertimbangkan kekuatan mereka dan menyadari bahwa sesuatu yang signifikan mungkin terjadi jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Kemudian di sisi yang lainnya, pangeran ke-9 yakni Hulkenberg menjadi target pembunuhan yang berencana menggunakan senjata biologis mematikan. Sementara itu, Melody yang berada di sel penjara berinteraksi dengan Kacho. Kacho menunjukkan tanda aneh pada tubuh pangeran ke-11 yakni Fugetsu yang menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan Nen musuh. Melody ini menduga bahwa Fugetsu telah ditandai oleh kemampuan Nen yang berbahaya yang semakin melemahkannya. Kacho dan Melody kemudian menyusun rencana untuk melindungi Fugetsu dan mengungkap musuh di balik serangan misterius ini. Nah, di saat mereka menyusun rencana inilah Kaiser membantu Melody dan juga Kacho untuk memberi Fugetsu akses ke tempat tinggal Pangeran Luzurus. Chapter sebelumnya pun diakhiri dengan Kaiser yang merenungkan keberhasilan rencana mereka dan berbagi reaksi dengan pangeran. Oke, selanjutnya apa yang akan terjadi pada chapter kita kali ini? Hunter x Hunter chapter 403 dibuka dengan balsamiku Mike, tangan kanan dari Benjamin yang memiliki rencana untuk membunuh Hulkenberg seperti yang terlihat di chapter terakhir. Di chapter ini pun dia menghubungi Departemen Kehakiman untuk melakukan hal tersebut. Rencananya adalah berada cukup dekat dengan Hulkenberg selama pemeriksaan untuk melepaskan silent killer padanya. Dia bertaruh pada pengawal pribadi Hulkenberg. Kemudian Hulkenberg ini tidak akan bisa menggunakan kemampuan yang miliknya. Namun asumsi ini dengan cepat menempatkan Mike dalam situasi yang benar-benar sulit. Saat dia masuk inilah dia melihat Vic, rekan pengawalnya yang menghilang di bawah Benjamin. Saat melihat Mike, Vic ini menggunakan isyarat tangan militer untuk memberikan lokasi pasti Mike. Hal ini pun memungkinkan Hulkenberg ini yang sebelumnya telah merekrut beberapa pendukung baru dari kerumunan. Dia pun kemudian menggunakan kemampuan Nen miliknya yang akhirnya memiliki nama Grimmel the Dissonance. Hulkenberg menembakkan anak panah ini langsung ke Mike. Nah, kejadian ini terjadi sebelum Fugetsu memberikan surat tersebut kepada Benjamin. Di sini Mike terlihat memanggil pangeran Benjamin dan memberitahunya tentang ketidakmampuannya membunuh Hulkenberg sejauh ini. Namun Benjamin ragu dan merasa ada yang tidak beres dengan Mike ini, sehingga dia pun mengancam darurat militer jika Mike ini pergi tanpa membunuh Hulkenberg. Nah, terungkap fakta bahwa pangeran Hulkenberg inilah memang telah mengambil tubuh dari Mike, orang yang paling dipercaya oleh Benjamin. Sementara itu, tubuh dari Hulkenberg ini masih dalam keadaan koma. Tindakan buruk dari Benjamin dan anak buahnya ini bisa berarti akhir dari pangeran pertama Benjamin, atau kemungkinan diberlakukannya darurat militer yang bisa berujung pada eksekusi dari pangeran Kakin karena Benjamin menyalahgunakan kekuasaannya. Dan kebenaran tentang kelahiran Hulkenberg pun akhirnya terungkap. Chapter lalu sesuatu yang menarik muncul. Hulkenberg seperti menyembunyikan detail seputar kelahirannya. Banyak dari kita mungkin mengira bahwa dia adalah anak rahasia dari Bionetero yang bersembunyi di antara para pangeran. Dan di dalam chapter ini pun memperjelas semuanya. Terungkap fakta bahwa Hulkenberg bukanlah putra dari Ratu Duaza yang kedua, melainkan putra dari Ratu Unma yang pertama. Di chapter ini, Hulkenberg terlihat sedang menelpon Uma, menunjukkan bahwa dia sangat mengetahui siapa ibu kandungnya sebenarnya. Kebenaran ini juga diungkapkan kepada Benjamin melalui surat yang diberikan Fugetsu dari mendiang adiknya. Surat tersebut mengungkapkan bahwa Hulkenberg ini adalah putra dari Unma, dan Ratu pertama Unma melakukan apa yang dia harus lakukan untuk melindungi putra bungsunya dari kemungkinan pembunuhan oleh kakak-kakaknya. Nah, setelah itu sepertinya Benjamin ini tidak terlalu percaya dengan isi surat itu dan mengabaikannya begitu saja. Dalam chapter ini juga Kaiser bertemu dengan Wurio, salah satu pendukung Hulkenberg, dan mengungkapkan bahwa Hulkenberg ini akan segera mati.
Terakhir kali kita melihat Fugetsu dan juga Kaisar ini membagikan surat kepada pangeran lain yang diduga berasal dari mendiang saudara perempuan Fugetsu yakni Kocho. Namun ini hanyalah sebuah taktik yang membuat Fugetsu memperluas jangkauannya dengan kemampuannya ke kamar dari pangeran lain secara untuk menyebar perselisihan antara para pangeran dengan menyebarkan beberapa rumor. Dari seluruh pangeran Kakin, hanya 3 pangeran yang tidak mendapatkan surat tersebut. Pangeran Mariam yang ke-13 yang tidak mendapatkan suratnya. Ini kemungkinan disebabkan oleh Nenbis miliknya yang membuat kamarnya tidak dapat diakses oleh siapapun. Kemudian yang tidak mendapatkan surat lagi yakni pangeran keempat, yakni Shirinich yang juga tidak mengambil suratnya dan hanya meminta mereka membuangnya. Dan terakhir tentu saja pangeran ke-9 yakni Hulkenberg yang juga tidak menerima suratnya. Ini karena tentu dia menjalani perawatan medis setelah memindahkan kesadarannya ke tubuh dari Mike. Nah, selain itu Fugetsu juga kini memiliki akses ke kamar semua pangeran tersebut. Namun Fugetsu sendiri berada di dalam kondisi yang sangat buruk dengan kemampuan Basho para roh menjauh darinya. Tapi itu hanya solusi sementara dan kelompok ini harus bertindak cepat. Mereka akan berusaha membunuh Pangeran Luzurus pada malam keesokan harinya. Baik Kurapika maupun Ratu Oito telah menerima surat dari kelompok Melody dan Kurapika mempunyai rencana untuk surat Oito ini. Kurapika ini sepertinya bisa mengharapkan pangeran berpangkat tinggi untuk menghubunginya. Surat ini juga bisa mempercepat akan terjadinya konflik. Nah, seorang pangeran berpangkat tinggi yakni Zhangli sudah ingin menghubunginya. Ini karena monster Nen miliknya yang masih menjadi misteri besar baginya. Dia yakin Kurapika bisa memecahkan misteri di balik koin-koin aneh ini. Nah, Kurapika juga mempunyai ide bagaimana menghentikan perang suksesi tanpa terlalu banyak pertumpahan darah. Jadi sepertinya dia mengharapkan para pangeran tidak akan mati sehingga salah satu dari mereka akan segera menjadi penguasa Kakin berikutnya. Jadi di akhir chapter ini pun ditutup dengan bagaimana Kurapika yang akan mengungkap isi surat tersebut. Oke, ada banyak hal yang kita temui pada chapter kita kali ini. Salah satunya adalah kita mendapati konfirmasi bahwa ratu pertama Unma adalah ibu dari pangeran ke-9 Hulkenberg. Pangeran pertama Benjamin mengatakan ini hanyalah rumor, namun ternyata ini memanglah fakta. Unma sebenarnya adalah ibu dari Hulkenberg, namun ia memberikannya kepada ratu kedua Dwazul agar posisinya dalam antrean tahta menjadi lebih rendah. Sebenarnya memang masuk akal mengapa Hulkenberg ini merupakan putra dari ratu pertama yakni Unma. Lihat saja, Hulkenberg ini memiliki garis rahang, hidung dan juga rambut yang sepertinya bisa dibilang mirip dengan Ratu Unma. Namun yang jadi masalahnya mengapa Ratu Unma ini ingin posisi dari Hulkenberg di antrean tahta diturunkan? Satu-satunya alasan adalah dia tidak ingin anak-anaknya yang lain memandangnya sebagai ancaman. Anak-anak Unma yang lainnya seperti Pangeran Benjamin dan juga Pangeran Zerinich benar-benar ingin menjadi seorang raja. Jadi dengan menyerahkan Hulkenberg ini kepada ratu kedua, Unma sepertinya telah melindungi Hulkenberg. Kita juga tahu bahwa Unma terlibat dalam kejahatan kecil keluarga kerajaan dengan Hulkenberg. Apalagi yang bisa dia lakukan? Mungkinkah salah satu dari 2 putranya yang lain adalah putra dari Bionetero? Nah, bagaimana menurut kalian dengan hal ini? Menarik melihat bagaimana kemampuan makhluk roh pangeran ketika Zhangli. Kita tahu makhluk rohnya terlihat seperti piringan besar dengan wajah di atasnya. Nah, kita tahu bahwa setiap hari ia mengeluarkan koin dari mulutnya. Koin tersebut memiliki angka 1 secara default dan ada beberapa cara untuk meningkatkan angka pada koin tersebut. Kita juga tahu bahwa Zhangli memiliki 8 koin ini dan dia memberikan 3 di antaranya. Jadi, totalnya ada 11. 1 untuk setiap hari kontes suksesi sejauh ini. Dan salah satu dari koin tersebut mungkin koin yang pertama berubah dari yang memiliki angka 1 menjadi angka yang ke-10. Jadi teori saat ini adalah bahwa setiap koin akan meningkat nilainya setiap 10 hari. Jadi pada hari ke-21, koin yang saat ini bernilai 10 akan menjadi 100. Lalu apa guna-gunanya koin ini? Apakah mereka melakukan sesuatu? Oke, jadi bagaimana pendapat kalian tentang chapter ini? Apakah menurut kalian Ratu Unma bekerja di belakang layar untuk membantu Hulkenberg ini memenangkan kontes suksesi atas Benjamin dan juga Zerinich? Apa juga tujuan dari koin makhluk roh dari Zhangli? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita akan bertemu lagi di Hunter x Hunter chapter 404 di minggu depan.